ini, sini nanti ngomong. Terus kemudian titik kedua ada di sini. Analisis. Ini analisis ya. Nanti Cia dulu ngomong, nanti kemudian Tasya. Nah, terakhir ini kau juga ngomong. Ya, jadi Oh, regresi exportnya linear. ya akan dijelaskan oleh Dava. Gimana? Oke. Baiklah. Oke, present. Oke, full percentage view. Anjir. Kabarin guys. Oke, lagi. Udah. Sudah? Ready? Sudah. Ready. Ntar. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tugas besar statistika dengan judul analisis jumlah uang saku terhadap pengeluaran mahasiswa untuk skincare dan perawatan selama 1 bulan. Daftar isi ada anggota kelompok, pendahuluan, metode penelitian, analisis data, dan kesimpulan. Di sini saya sendiri yang bernama Alfia Bunga Patricia dengan NIM 103100240072. Selanjutnya ada Talita Ines Tasya dengan NIM 103102400067. Ada Muhammad Dava Wardana dengan NIM 103102400004. Selanjutnya ada Michel Juan dengan NIM 103102400077. Dan yang terakhir ada Rafael Fikri dengan NIM 103102400068. Nah, ini pendahuluan akan dijelaskan oleh Michel. Jadi kita masuk ke dalam pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara uang saku dan pengeluaran mahasiswa untuk skincare menggunakan regresi linear sederhana. Dengan meningkatnya kesadaran akan perawatan diri, mahasiswa menghadapi tantangan dalam mengatur prioritas keuangan mereka. Analisis ini memberikan wawasan tentang perilaku keuangan mahasiswa dan membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih bijak, sekaligus menjadi panduan bagi produsen skincare untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana rata-rata jumlah uang saku yang diterima mahasiswa setiap bulan. Yang kedua, bagaimana rata-rata pengeluaran mahasiswa untuk skincare dan perawatan selama sebulan. Yang ketiga itu adalah apakah terdapat hubungan linear antara jumlah uang saku dengan pengeluaran mahasiswa untuk skincare dan perawatan. Yang keempat itu bagaimana pengaruh jumlah uang saku terhadap pengeluaran mahasiswa untuk skincare dan perawatan yang ditunjukkan melalui koefisien regresi. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah mengetahui rata-rata jumlah uang saku yang diterima mahasiswa setiap bulan. Yang kedua, mengetahui rata-rata pengeluaran mahasiswa untuk skincare dan perawatan selama sebulan. Yang ketiga itu mengidentifikasi hubungan linear antara jumlah uang saku dengan pengeluaran mahasiswa untuk skincare dan perawatan berdasarkan analisis regresi linear. Yang keempat itu adalah menganalisis pengaruh jumlah uang saku terhadap pengeluaran mahasiswa untuk skincare dan keperawatan yang tunjukkan melalui koefisien regresi. Berikut adalah manfaat penelitian, yaitu yang pertama itu memberikan wawasan tentang pengaruh jumlah uang saku terhadap pengeluaran untuk skincare dan perawatan, khususnya bagi mahasiswa. Yang kedua itu adalah membantu mahasiswa menyadari pentingnya mengatur pengeluaran untuk kebutuhan perawatan pribadi agar sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Yang ketiga, menjadi acuan bagi pendidik, orang tua, dan institusi pendidikan, dan untuk memahami pola pengeluaran mahasiswa dan memberikan edukasi terkait manajemen keuangan pribadi. Yang terakhir itu adalah sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara faktor keuangan dan kebutuhan gaya hidup mahasiswa. Selanjutnya
Ada metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Raffi Fikri. Metodologi itu yang pertama ada sumber data. Data diperoleh dari penyebaran survei formulir yang berisi beberapa pertanyaan mengenai jumlah uang saku mahasiswa terhadap pengeluaran mahasiswa untuk penggunaan skincare dan perawatan selama sebulan dengan fokus populasi berasal dari penelitian ini mahasiswa prodi data science angkatan 2024 yang mana kita dapatkan sampel berjumlah 71 orang. Metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling. Yang pertama kami menggunakan rumus Swaffham terlebih dahulu untuk menentukan jumlah sampelnya. Di mana N sama dengan N per 1 plus N yang merupakan margin of error sama dengan 86 plus 1 ditambah 86 dikali dengan 0,05 kuadrat yang mendapatkan hasil 71. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Swaffham, dari total 86 mahasiswa prodi sains data angkatan 2024 diambil 71 sampel. Sampel dipilih secara acak menggunakan program Excel dan menghasilkan 71 nama yang akan dihubungkan untuk mengisi formulir survei yang telah disiapkan. Untuk variabel penelitian sendiri ada dua, yaitu X sebagai variabel independen, yaitu jumlah uang saku bulanan, dan Y sebagai variabel dependen yang merupakan berapa banyak uang yang dibelanjakan untuk skincare. Terus ada metode penelitiannya, yang pertama ada statistika deskriptif, uji korelasi, pengolahan data, dan interpretasi data. Selanjutnya ada analisis data. Analisa data untuk uang bulanan. Yang pertama ada min atau rata-rata, mana itu X bar sama dengan sigma dari jumlah keseluruhan dari variabel X dibagi dengan jumlah sampel, didapatkan hasil 1.579.577. Terus ada simpangan baku, sigma jumlah dari variabel X dikurangi dengan rata-rata terus dikuadratin dibagi dengan jumlah sampel dikurang 1. Jadi 1089 dikurang 71 kurang 1 jadi 1089/70 diakarin. Ya hasilnya simpangan bakunya 3,9 bla bla bla. Terus simpangan bakunya itu 802 bla bla bla. Sedangkan untuk variannya sendiri itu ada 6, 44, 69 bla bla bla. Terus ada statistika deskriptif untuk pengeluaran skincare. Untuk rata-rata sendiri itu ada rata jumlah keseluruhan dari variabel X-nya dikurang sama jumlah sampelnya. Dapatkan hasil 345.070. Terus ada simpangan bakunya X, jumlah variabel X dikurang sama X bar terus dikuadratin. Dapatkan hasil 369 bla 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 dikurang sama dibagi sama 71 dikurang 70, terus hasilnya itu 793 diakarin hasilnya jadi 890957,130. Untuk variannya sendiri itu ada 793 bla bla bla. Oke, yang selanjutnya analisis data akan dijelaskan oleh Talita Inastasia. Oke, jadi selanjutnya itu ada analisa data. Nah, jadi setelah kita menganalisis data yang telah kita miliki itu, didapatkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar 70,4%, nah sebagian besar dari responden ini yang menyangkut 50 orang mengeluarkan uang untuk produk skincare hanya ketika mereka merasa perlu. Nah, hal ini menunjukkan kecenderungan untuk pembelian yang lebih bersifat sporadis dan bukan rutin. Lalu di kategori yang kedua, yaitu sebesar 21,1%, ada sebanyak 15 responden mengindikasikan bahwa mereka mengeluarkan uang untuk skincare sekali dalam sebulan, yang menggambarkan pendekatan yang lebih terencana dalam pembiayaan perawatan kulit, namun tidak serutin penggunaan harian. Nah,
di hasil analisis yang ketiga itu ada pengeluaran rutin bulanan, yaitu sebesar 2,8%. Jadi ada 2 responden yang melakukan pengeluaran untuk skincare secara bulanan yang mungkin menunjukkan pembelian produk berulang atau berlangganan yang terjadwal. Nah, yang keempat ada penggunaan harian sebesar 1,4%. Jadi hanya ada 1 responden yang mengaku mengeluarkan biaya untuk skincare setiap harinya. Lalu yang terakhir itu ada pengeluaran langsung sebesar 4,2% atau ada 3 orang responden yang menyatakan bahwa mereka mengeluarkan uang langsung jika dibutuhkan, yang mencerminkan bahwa pembelian yang sangat situasional bergantung pada kondisi atau masalah kulit yang muncul. Selanjutnya itu ada pengujian asumsi dan visualisasi data. Nah, dapat kita lihat di sebelah kiri, R itu atau koefisien korelasi yang didapatkan dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X lalu dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y lalu dikuadratkan sehingga akan mendapatkan hasil R sama dengan 0,1373. Lalu di sebelah kanan itu ada tabel scatter plot dari hasilnya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi visualisasi data yang udah kita lakukan tadi itu menunjukkan bahwa titik-titik data cenderung menyebar dengan pola yang menurun. Nah, hal ini mengindikasikan korelasi positif yang lemah. Setelah menghitung nilai koefisien korelasi, langkah berikutnya adalah menguji hipotesis penelitian menggunakan uji statistik. Nah, melakukan uji statistik dengan menentukan nilai T sebagai berikut seperti gambar yang sudah diberikan di sebelah kanan. T sama dengan R XY dibagi akar dari 1 dikurangi R kuadrat XY dibagi N-2. Nah, jadi hasil dari nilai hitungnya yaitu 1,1514. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada asumsi identik. Analisis grafik pada data di sebelah kiri itu menunjukkan adanya outlier yang mencolok sehingga data tidak sepenuhnya memenuhi asumsi identik. Selain itu, scatter plot saja tidak cukup untuk memastikan normalitas dan independensi residual variabel. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada asumsi independen. Dari grafik yang ditunjukkan, itu menunjukkan pola fluktuasi kecil dan lonjakan besar atau outlier sekitar pengamatan ke-50 atau di data ke-50 yang menunjukkan adanya kemungkinan hubungan sistematis antar residual. Nah, hal ini itu mengindikasikan bahwa residual tidak tersebar secara acak di sekitar nol, yang merupakan syarat utama untuk memenuhi asumsi independensi. Selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada asumsi normalitas. Nah, dari tabel yang diberikan di sebelah kiri, itu kita menggunakan persamaan regresi linear sederhana dengan rumus Y besar dikurangi konstanta ditambah B kali X. Jadi untuk Y itu pengeluaran untuk skincare dalam 1 bulan. Dan X itu uang saku dalam 1 bulan. Lalu B itu merupakan koefisien regresi. Nah, jadi hasil dari Y menggunakan rumus tadi itu ada min 29 ditambah 19 juta X. Jadi dapat dilihat ya,
kepastian terjadi kenaikan pada pengeluaran skincare yang dimana akan meningkat sebesar 19.090.904. Selanjutnya, ada referensi linear. Baik, untuk regresi linear ini dari hasil regresi koefisien intercept mencapai minus 2,9, menunjukkan nilai prediksi pengeluaran untuk skincare uang saku mahasiswa adalah Rp0. Dan yang kedua, regresi untuk nilai 19 juta mengindikasikan bahwa kenaikan Rp1 dalam uang saku meningkatkan pengeluaran untuk skincare sebesar Rp19 juta. Nah, karena koefisien regresi cukup besar, dapat disimpulkan bahwa uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran skincare. Namun ada faktor lain seperti promosi, ketersediaan produk, dan preferensi pribadi juga berpotensi memengaruhi pengeluaran tersebut. Dan selanjutnya untuk kesimpulan yang kita dapat dari penelitian ini bahwa menunjukkan rata-rata uang saku mahasiswa ya sebesar 1.500.000 per bulan dengan pengeluaran skincare sebanyak 345.000. Terdapat juga hubungan positif lemah antara uang saku dan pengeluaran skincare. Meski asumsi regresi begitu sepenuhnya terpenuhi, sebanyak 70% responden hanya membeli produk saat diperlukan. Untuk selanjutnya, terima kasih atas presentasi kami. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.